Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tes standar dan tes buatan guru. Yang pertama, pengertian tes standar. Telah dibicarakan di depan bahwa tes kemampuan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Aptitude test atau tes bakat, dan achievement test atau tes prestasi. Perbedaan antara kedua tes ini sebenarnya tidak tegas. Soal-soal mengenai kedua tes tersebut seringkali saling melingkupi atau overlap. Untuk kedua macam tes ini biasanya menggunakan hitungan-hitungan dan pembendaharaan kata-kata, dan sekelompok tes dari kedua macam tes ini biasanya juga menguji tentang keterampilan membaca. Kesamaan yang lain adalah bahwa keduanya telah digunakan untuk meramalkan hasil untuk masa yang akan datang. Walaupun pada umumnya jika kita menggunakan tes prestasi, penilai melihat apa yang telah diperoleh setelah siswa atau tercoba itu diberi suatu pelajaran. Prosedur yang digunakan untuk menentukan isi dari tes prestasi juga sedikit berbeda dengan yang digunakan pada waktu penyusunan tes bakat. Di dalam penyusunan tes prestasi belajar, usaha-usaha digunakan untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan yang sudah diajarkan di berbagai tingkat pendidikan, dan butir-butir tes diperuntukkan bagi penilaian materi-materi ini. Yang kedua, tes prestasi standar. Di antara tes prestasi yang digunakan di sekolah, ada yang dinamakan tes prestasi standar. Dalam salah satu kamus, arti kata standar adalah a degree of level of requirement, excellence, or attainment. Standar untuk siswa dapat dimaksudkan sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Mungkin standar bagi suatu kursus A berbeda dengan kursus B, jadi standar ini dapat dibuat keras maupun lunak tergantung dari yang mempunyai kebijaksanaan. Dengan demikian, suatu tes standar berbeda dengan tes prestasi. Biasa, prosedur yang digunakan untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara langsung yang ditumbuhkan dari tes yang digunakan di kelas. Sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes bakat biasanya didasarkan atas analisis jabatan atau analisis tugas yang merupakan tuntunan calon pekerjaannya. Di samping itu, juga mempertimbangkan sifat-sifat yang ada pada manusia. Analisis jabatan, analisis tugas yang dilakukan biasanya tidak didasarkan atas salah satu kurikulum, tetapi diambil dari masyarakat. Istilah standar dalam tes dimaksudkan bahwa semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sejumlah besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batas waktu yang sama pula. Dengan demikian, seolah-olah ada suatu standar atau ukuran sehingga diperoleh satu standar penampilan atau performa, dan penampilan kelompok lain dapat dibandingkan dengan penampilan kelompok standar tersebut. Istilah standar tidak mengandung arti bahwa tes itu mengukur apa yang harus ada dan dapat diajarkan pada suatu tingkat tertentu, atau bahwa tes itu menyiapkan suatu standar prestasi di mana siswa harus dan dapat mencapai suatu tingkat tertentu. Sekali lagi, tes standar dipolakan untuk penampilan prestasi sekarang atau yang ada yang dilaksanakan secara seragam, diusahakan dalam kondisi yang seragam, baik itu diberikan kepada siswa dalam pelaksanaan perseorangan maupun siswa sebagai anggota dari suatu kelompok. Penyusun tes standar selalu mengusahakan agar sistem scoringnya sangat objektif,
sehingga dapat diperoleh reliabilitas yang tinggi. Apabila mungkin dilakukan dengan mesin, hal ini tidak berarti bahwa bentuk tes standar harus selalu pilihan berganda. Akan tetapi, untuk penskorannya diusahakan agar tidak kena bias faktor-faktor lain. Usaha lain adalah penggunaan skala skor dan norma yang relevan. Skala skor digunakan untuk menyesuaikan antara bentuk paralel dan bentuk aslinya. Di samping itu, juga diperlukan penjelasan terinci tentang tes itu. Tentang keterangan ini akan dibicarakan pada bagian kelengkapan tes standar. C. Perbandingan antara tes standar dengan tes buatan guru. Setelah mempelajari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tes standar sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa dalam tes prestasi belajar. Tes ini disusun dalam tipe-tipe soal yang sama dan meliputi bahan atau pengetahuan yang sama, banyak dengan bahan atau pengetahuan yang dicakup oleh tes buatan guru. Lalu, apakah perbedaan antara tes standar dengan tes buatan guru? Atau apa keuntungan dan keburukan tes standar? Dengan tujuan apa tes standar ini disusun? Pertama, marilah kita tinjau perbedaan antara tes standar dengan tes buatan guru ini. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk tes standar, yang pertama didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Yang kedua, mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan, atau disusun dengan kelengkapan staf, topik profesor, pembahas, editor butir tes, menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes, mempunyai reliabilitas yang tinggi, dimungkinkan menggunakan norma untuk seluruh negara. Kemudian tes buatan guru, yaitu didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Kemudian dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain dan tenaga ahli. Jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang selalu diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. Mempunyai reliabilitas sedang atau rendah. Norma kelompok terbatas kelas tertentu. 4. Kegunaan tes standar. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes standar adalah A. Membuat perbandingan. Banyak situasi pendidikan di mana guru atau pimpinan terpaksa mengadakan perbandingan. Hal ini bermaksud perbandingan antara siswa untuk setiap bidang studi, atau perbandingan tentang prestasi belajar yang mendasarkan diri pada kemampuan dasar, atau perbandingan prestasi setelah digunakan dua metode yang berbeda. Nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dari bidang yang berbeda, dari kelompok siswa yang berbeda, dan situasi belajar yang berbeda, tidak dapat digunakan untuk alat pembanding. Akan tetapi, tugas yang sifatnya umum, norma-norma, tes yang mempunyai reliabilitas yang tinggi, dan tes standar ada kemungkinan boleh digunakan sebagai alat pembanding. B. Sebagai ilustrasi, dapat dimisalkan sebuah sekolah menengah yang menerima 5 orang siswa dari sekolah-sekolah dasar yang berbeda. Para administrator di SLTP dihadapkan pada suatu masalah apabila harus menentukan efektivitas belajar. Kelima anak ini datang dari SD telah membawa nilai sendiri-sendiri dari guru yang berbeda, sehingga sukar diinterpretasikan. Nilai yang diperoleh dari guru yang berbeda tidak diketahui dasar pertimbangan yang diambil untuk menentukannya. Guru yang satu mungkin dipengaruhi keterampilan bekerja, sedang guru yang lain didasarkan atas panjang pendeknya jawaban. Walaupun sangat luas, namun secara garis besar kegunaan tes standar adalah yang pertama,
membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan bagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, kegunaan tes buatan guru. Kegunaan tes buatan guru adalah A. Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. B. Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. C. Untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk yang pertama, mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Yang kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. Yang keempat, memilih siswa untuk program-program khusus. Dari uraian di atas, tampak bahwa baik tes standar maupun tes buatan guru masing-masing mempunyai kegiatan atau kegunaan sendiri. Dua macam tipe evaluasi ini saling mengisi dan saling melengkapi. Yang keenam, kelengkapan tes standar. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini membuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, men-skor, dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat yang pertama, ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan-keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa. Yang ketiga, proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling, kelompok mana yang diambil sebagai sampel atau sifat sampel, juga mengenai taraf kepercayaan yang diambil dan bagaimana kaitannya dengan hasil tes. Yang keempat, petunjuk-petunjuk tentang cara melakukan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis, waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian, boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu, dan sebagainya. Yang kelima, petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal atau unit menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghukum nilai akhir, dan sebagainya. Yang keenam, petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi, betul nomor sekian saja cocok untuk jabatan guru, dan sebagainya. Yang ketujuh, saran-saran lain, misalnya siapa harus menjadi pengawas, bagaimana seandainya tidak ada calon yang mencapai skor tertentu, dan sebagainya. Baik, mungkin sekianlah yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.